Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak tadi sudah mengikuti pelajaran jam pertama dan sudah istirahat. Semoga sudah istirahat ini fresh kembali. Namun demikian kita awali sekarang ini, kita awali dengan berdoa sama tolong yang memimpin berdoa siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ini kok sudah istirahat sepertinya masih lesu. Silakan kita berdiri. Berdiri. Tangannya begini. Terus ini. Nah, terus ini. Oke. Oke. Kita dengan ini. Dengarkan intronya. Majulah kamu sarapan, lewati jalan lapangmu, lewati jalan yang beribu, harmoni samudra di depan. Cahaya baru menjelang, pasti jasa penuh harapan. Semangat sampai kampungnya, gapai impian. Nah, dua kali tepuk pramuka. Nah, silakan duduk kembali untuk menyiapkan pelajarannya. Oke, nah kita masuk ke pembelajaran. Kan ini. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, anak ini
ini yang akan kita mulai karena pelajaran ini termasuk baru pada kurikulum ini dan ini memang belum pernah. Dan ini yang akan kita bahas sekarang ini tentang permasalahan sehari-hari, pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu mempunyai masalah, mungkin bahasa yang terkenal di masyarakat kita itu apa? Bahasa masalah. Baru istilahnya apa? Problem ya, nah, masalah atau problem. Kita mempunyai problem apa dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin problemnya ketika akan sekolah belum ada sarapan. Masalah tidak? Masalah. Apa penyebabnya kok belum ada sarapan? Mungkin belum sempat memasak, atau mungkin juga jangan. Atau permasalahan lagi, kamu akan ke sekolah tetapi kesiangan bangunnya. Masalah tidak? Kira-kira masalahnya apa? Penyebabnya apa? Nah, kemudian ketika kita akan ke sekolah, naik sepeda, tetapi sepedanya gembos. Nah, ini kan masalah. Nah, apa masalahnya kalau sepeda gembos? Kira-kira masalah? Jadi masalah. Nah, gembos seperti gimana? Nah, tidak bisa langsung tepat waktu ke sekolah. Apa lagi? Apa lagi? Banyak masalahnya, seharus nuntun sepeda dan seterusnya. Permasalahan. Nah, contoh tadi kalau sepeda kita itu kempes atau gembus, masalahnya apa? Apa sih nggak tinggi sing masalah gembus itu apa toh? Apa yang menyebabkan sepeda rodanya itu gembus? Kira-kira apa penyebabnya? Apa sebabnya? Nah, mungkin ini karena mungkin banyak bocor, bisa juga tuh? Atau pentilnya itu kendor sehingga ketika dipompa itu tetap keluar anginnya sehingga tidak bisa memuat udara dalam ban itu sehingga ban tidak bisa keras. Nah, akibatnya, nah kalau sepedanya gembos apa yang menjadi akibat kita, masalah kita? Gimana? Kalau bannya gembos tidak bisa dinaiki mengakibatkan kita nonton, apalagi kita harus nonton, memungut tenaga, berapa lagi? Datang ke sekolahnya gimana? Bisa terlambat karena waktunya mundur. Ini antara lain. Ini sekolah bisa menjadi telat. Ini contoh permasalahan kita ketika ke sekolah kok sepedanya gembos. Berikutnya, yang pertama tadi kan permasalahannya dulu. Permasalahannya dulu. Permasalahan. Jadi yang pertama itu memahami masalah. Sebabnya apa kok jadi kaya ini? Penyebabnya apa? Akibatnya apa? Tadi masalahnya apa? Ban gembos. Penyebabnya bannya bocor. Akibatnya terlambat sekolahnya, udah keringatan, ya toh, nuntun, tidak bisa naik sepeda dengan nyaman. Ini pertama kali memahami masalah. Jadi kita mempunyai masalahnya apa? Itu adalah memahami masalah. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan informasi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah itu. Masalahnya tadi apa? Ban gembos atau ban gempes. Nah, informasi yang kita terima agar dapat mengatasi masalah ban gembos itu bagaimana? Kira-kira
informasinya Pak yang akan kita dapatkan? Ini ya nek bos iki. Lelek sekali yo informasi itu. Mungkin bisa tanya teman. Tanya tentang apa? Nah, mungkin tanya tentang penyebab atau nek di bos itu piye? Terus bagaimana cara mengatasi? Kira-kira teman ini dibantu bos, gimana teman? Kira-kira kalau kamu teman gimana? Kalau ada temanmu yang banyak itu kempes. Oh dipompa, oke, itu termasuk solusi. Nah, dipompa. Ada yang lagi? Dipompa. Kok masih? Bos, ini masalah lagi. Nah, usul lagi apa? Dipompa masih bos. Hari ditambah. Kira-kira nambah sendiri bisa tidak lebih baik kalau bayar? Nah, kalau bisa tambah sendiri. Atau minta tolong dengan temannya nambah, bisa tidak? Oh, kalau begitu, nah jadi yang kita lakukan bertanya teman atau mencari informasi pada orang lain bagaimana cara mengatasi bos. Apa tadi? Nah, apa tadi? Yang pertama informasi teman itu dipompa atau kemudian yang kedua dibawa ke bengkel atau menambah sendiri kalau bisa. Nah, pelajar-pelajar Belanda itu naik sepeda dan membawa alat untuk menambal ban, jugir dan juga keroan dan juga lem. Nah, jadi mereka ketika bannya itu terbos di perjalanan, mereka memeriksa kalau bisa ditambal sendiri. Itu sangat bagus bagi kita, tidak membayar. Berikutnya, kalau sudah mengetahui informasi-informasi apa saja tadi, merencanakan solusi apa? Solusi itu jalan cara mengatasi masalah tadi. Masalah apa tadi? Bantu bos. Nah, menentukan solusi terbaik dari antara tadi dipompa atau ditambal sendiri bersama teman. Kemudian ada lagi tadi apa? Dibawa ke bengkel tukang tambal ban. Nah, maka yang terbaik, yang paling tepat itu adalah dibawa ke tukang tambal ban. Nah, ini contohnya. Ini yang nomor 3, merencanakan solusi dari informasi-informasi yang banyak tadi. Apa saja tadi? Yang keempat, melaksanakan tadi. Yang solusinya apa tadi? Itu dibawa ke bengkel atau tukang tambal ban. Ini sudah mencoba menangkap tidak bisa, dipompa tetap tidak bisa, minta tolong teman juga tidak bisa, hanya ikut mundur. Maka dibawa ke tukang tambal ban. Ini adalah solusi yang terakhir. Jadi dari pilihan tadi, pertama cari masalahnya, yang kedua mengumpulkan informasi, ketiga mengumpulkan cara solusi, yang keempat solusi itu dilaksanakan. Nah, dibawa ke tukang tambal ban. Nah, kalau sudah dibawa ke tukang tambal ban kan berarti sudah selesai toh? Nah, sudah ditambalkan, nah, perlu mengevaluasi, diperiksa lagi apakah sesudah ditambal itu masih juga kempes. Ditambal kempes, kira-kira masalahnya apa? Baru ditambal kok masih kempes, kira-kira apa? Kira-kira apa? Bisa nambalnya kurang baik. Nah, tukang tambalnya kurang teliti, ada bocor satu tapi ketika ditambal ada bocor yang lain. Tidak diteliti, tidak dirambah, ini tidak profesional.
Yang kedua, kok masih bocor lagi? Tadi belum bocor, ketika tiba bocor lagi. Berarti kira-kira ban dalamnya sudah lama, sudah halus. Ini jadi langkah-langkah ini yang akan kita tempuh untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ini sudah ada lembaran yang tadi lembaran materi, ya. Langkah-langkah ini sudah ada ya. Langkah-langkah ini yang pertama tadi, coba diingat lagi. Langkah pertama tadi ketika masalah, langkah pertama apa tadi? Memahami masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Terus yang ketiga, solusinya apa? Kalau sudah solusinya apa? Kemudian yang keempat ini eksekusinya. Apa yang keempat? Solusinya yang terbaik, pilihan-pilihan dari informasi-informasi itu tadi apa? Ini dilaksanakan. Sudah selesai, perlu diteliti lagi, dievaluasi. Perlu dievaluasi. Apa kok isih ngene iki? Nah, sekarang kalau ini contoh-contoh yang penting 5 macam tadi, ya. Memahami masalah, ya. Terus mengumpulkan informasi, terus merencanakan solusi, yang keempat melaksanakan. Nah, itu melaksanakan solusi itu. Yang kelima evaluasi. Nah, apa evaluasi itu? Meneliti kembali. Evaluasi. Kalau sekolah itu kan ada evaluasi itu diteliti kembali oleh Pak Guru pelajarannya sampai di mana dengan tes atau ulangan. Jadi anak-anak, kita mempunyai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masalah sehari-hari itu kita coba untuk mengatasi masalah itu. Kita melaksanakan pembelajaran kita itu seperti yang tadi kita terima 5 langkah itu. Nah, yang 5 langkah itu akan kita laksanakan sesudah ada masalah yang dapat kita hadapi. Nah, di lembar itu anak-anak sudah saya bagikan. Di lembar itu anak-anak boleh melaksanakan itu tidak sendiri-sendiri. Mungkin ini bisa berdua. Ini ada berapa ini? Ada 8 kan? Ya. Gue sama itu. Ini 2. Itu 2. Aku karena ini Pak. Karena blasting. Bertiga. Bertiga. Nanti kamu boleh menulis masing-masing orang sendiri. Nanti kamu menulis sendiri, nanti dikumpulkan jadi satu, kemudian yang pembicara siapa. Nanti silakan. Ini berarti kalau lo kayak gitu kamu nih. Jadi nama kelompok nanti diberi namanya siapa itu? 1, 2, 3. Anak-anak akan saya berikan tugas membuat langkah-langkah dalam memecahkan masalah. Masalahnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang kita temui, tetapi permasalahan ini silakan pilih 3 di antara 3. Silakan pilih permasalahan terdekat. Nah, masalah pertama, kita setiap hari membawa bekal, terutama minum. Tetapi ketika sampai rumah, botol minuman kita tertinggal, masalah tidak?
Yang kedua, pilih. Pilih satu. Saat kamu sakit, hari Senin sakit. Pas sakit itu diberi PR. Padahal hari Rabu, PR itu harus dikumpulkan, dikerjakan. Masalah tidak? Masalahnya. Saya suruh dulu. Nah, yang ketiga, kalau bangun ke siang, masalah tidak? Jadi seperti nomor satu, memahami masalah apa yang menyebabkan. Kalau begitu terus apa akibatnya? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah apa saja yang dapat ada yang mudah kalau botol minum tertinggal. Jadi tetap 5 langkah ini yang akan dikerjakan oleh anak. Akan berdiskusi bersama nanti permasalahan kamu apa? Nah, jadi bersatu ini nilai apa itu akan mendekat ada dengan seperti itu. Nilai cara satu. Ini nilai apa ini? Nilai A, ya tidak nih. Ya ini akan nilai apa? Nilai C. Oke, dan siangan. Yang putra nilai mana permasalahannya? Nilai mana? Silakan. Kalau betul tinggal, maka pilih nanti iso minum. Silakan anak juga dia boleh tanya. Boleh? Silakan kalau belum ditulis. Apa yang akan kamu pilih? Silakan. Ada yang A, ada yang B. Yang sesuai dengan keadaan kamu pilih mana? Saya pikir waktunya cukup 15 sampai 20 menit ya. Cukup 15 menit cukup. Masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi pada pembelajaran ini kita akan mengarah pada tujuannya itu kita dapat mengidentifikasi permasalahan sehari-hari. Kita punya masalah tapi tidak pernah teridentifikasi itu masalah pokok. Dan menggunakan logika berpikir kritis dalam merancang solusi. Begini caranya, solusinya bagaimana? Yang ketiga nanti mempresentasikan solusi secara kolaboratif dan komunikatif. Jadi perintah saat maju, kolaborasinya itu kamu diskusi untuk mengatasi masalah ini bersama-sama, dan komunikatif itu antara kalian itu dapat berhubungan, saling berbicara, saling mengusulkan pendapat. Dan yang keempat itu menunjukkan sikap tanggung jawab, mandiri, kreatif dalam menyelesaikan tugas. Karena ini nanti anak-anak silakan untuk menampilkan hasil dari diskusi kalian. Sampai ketiganya dan sampai keempat, melaksanakan
solusi yang sudah kalian pilih dari mengumpulkan informasi tadi, informasi yang ketiga. Nah, dan itu silakan nanti salah satu di antara kalian untuk tampil ke depan. Ini ya. Oke, sudah hampir ini ya. Mana? Oke, terus dilanjutkan. Oh ya, bagus sekali itu sampai ke nomor 4. Nanti siapa yang nanti akan menjadi juru bicara untuk kelompok ini, dan juga ini yang berdua siapa akan nanti membacakan. Baiklah, akan saya panggil dari kelompok yang ya setidaknya sudah sampai nomor 4 itu. Kita tunggu 2 menit untuk menentukan nomor 5 ya. Nomor 5 itu kan hanya evaluasi saja. Kita akan yang penting sampai nomor 4. Mencoba solusi atau melaksanakan solusi yang sudah kita rencanakan nomor 3 tadi. Nomor 3 itu kan sudah mencari solusi apa saja, kemudian kita pilih yang terbaik, kemudian kita laksanakan nomor 4. Sudah itu kita periksa lagi pelaksanaan nomor 4 itu apakah sudah bagus atau ada kekurangannya. Kalau sudah bagus tidak ada kekurangan ya sudah, berarti sudah sampai pada nomor 4 itu. Karena memang apapun perlu ada evaluasi. Karena kalau tidak ada evaluasi, kita tidak tahu ada kesalahan. Merasa sudah betul, sudah ditambal dan yang kedua, tapi ternyata masih ada kesalahan lagi, ternyata ada bocor yang lain. Nah, ini kan perlu dievaluasi. Jadi tidak langsung percaya bahwa apa yang kita laksanakan nomor 4 itu terus 100% betul, karena tidak. Silakan yang akan tampil ke depan siapa? Oh iya. Ini dulu yang duluan. Masya atau Ina? Silakan Masya. Nanti silakan anak-anak yang lain untuk mengkritisi apakah yang disampaikan Masya itu sudah sesuai dengan keadaan kalian di rumah apabila mempunyai masalah yang sama. Saya yakin dari 3 masalah itu, 3 masalah bulan itu anak-anak ini mengalami semua. Hanya kamu boleh salah satu yang betul-betul kamu kuasai, apalagi betul-betul mengalami. Misalnya tentang banjir bos tadi, kalau kamu tidak pernah mengalami, kamu hanya diantar mobil, kamu tidak pernah mengalami masalah. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Ya. Masalah apa? Kelompok kami akan menyampaikan masalah ini. Kelompok kami akan menyampaikan masalah apa temanya itu? Oh, tentang tahun kesiangan ya silakan. Nomor 1 apa? anakku karena melihat capek jadi berangkat ke sekolah kesiangan. 2. Jadi kita harus tidur di kamar jam 9. 3. Bangun sendiri atau minta tolong kepada orang tua untuk
jangan berdiri bila ada masalah. Oh ya, oke. Nah, terima kasih Mas Hafid telah menyampaikan. Gangguan kesiangan, masalahnya sebabnya apa? Katanya itu terlalu malam tidurnya karena nonton game. Menjadikan tidak sarapan, menjadikan terlambat ke sekolah. Seperti itu. Maka bagaimana caranya? Biar jangan terlalu malam. Untuk caranya pesan kepada orang tua atau HP-nya dipasang dengan sirine alarm gitu ya. Silakan kelompok 2 Mas Syam. Silakan dari kelompok kami akan menyampaikan masalah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok kami akan memecahkan masalah dari bangun kesiangan. 1. Memahami masalah. Permasalahannya adalah tidur terlalu malam sehingga terlambat ke sekolah. 2. Mengumpulkan informasi. Bila tidak bangun kesiangan, kita harus tidur di bawah pukul 9 malam dan jangan main HP hingga larut malam. 3. Merencanakan solusi. Meminta dibangunkan orang tua agar tidak bangun kesiangan lagi. Menggunakan alarm dan tidur cepat. 4. Mencoba solusi. Menggunakan alarm tepat pukul 3 subuh agar bangun pagi. 5. Melakukan evaluasi atau perbaikan. Jika masih bangun kesiangan, kita meminta dibangunkan orang tua agar tidak bangun kesiangan lagi. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Hafiz dan Mbak Masya sudah menyampaikan hasil diskusi dalam mengatasi masalah ini. Silakan yang masih satu, Nadia atau Mbak Aurel. Waktu materi konkret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata minum tertinggal. 1. Memahami masalah. Kata minum yang tertinggal di kolam renang, sehingga saat akan berangkat ke sekolah tidak bisa membawa botol minum ke sekolah. 2. Mengumpulkan informasi. Berangkat ke kolam renang untuk mengambil botol minum. Bertanya kepada penjaga kolam renang apakah ada botol minum yang tertinggal. Bertanya kepada teman yang itu pergi ke kolam renang. 3. Merencanakan solusi. Berangkat ke kolam renang untuk memastikan apakah ada botol minum yang tertinggal. 4. Mencari solusi. Pergi ke kolam renang untuk mengambil botol minum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penampilan Mbak Aurel tadi. Masalahnya kalau kita tinggal harus minum harus minum. Atau masalah mengatasi bisa minta ke mainan, gitu. Atau mungkin pulang tapi kan lambat masalahnya. Atau membeli, nah, itu masuk solusi. Membeli di kantin atau masalah ini. Dari anak-anak kita belajar tidak hanya menghafalkan materi pelajaran yang dipakai ujian, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini juga harus dapat mengatasi masalah. Menjawab soal ujian itu sama dengan juga kita mengatasi masalah itu juga
menjawab ujian. Ujian kita apa? Ujian kita itu baru kesiangan. Ujian kita itu apa? Oh, tidak membawa botol minum, padahal harus minum. Ini contohnya. Ini anak-anak di samping belajar untuk berkolaborasi, berdiskusi bersama teman-teman, mengemukakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Lisan kamu kemukakan, kemudian ditulis temanmu, kemudian mempresentasikan. Itu adalah belajar dari bicara. Jadi bahasa itu kan berbicara, menulis, mendengarkan, gitu ya, memahami. Gitu ya. Nah, saya kira cukup. Ini sudah hampir zuhur. Anak-anak saya kan nanti dapat antre dulu. Kemudian adalah kita akhiri dulu untuk pelajaran kita hari ini. Kita syukuri pembelajaran kita berlangsung dengan lancar, maka kita mensyukurinya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan banyak salahnya Pak Guru, jika mohon maaf lahir dan batin. Nah, silakan melanjutkan belajarnya, kalian sudah hampir kepada masa-masa ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.